Kelahiran pedang iblis bab 91 mangsa. Nuh menggali lubang di koridor berbatu. Dia membuatnya berukuran 2 meter kubik agar nyaman. Dia tidak berencana meninggalkannya dalam waktu dekat. Dia melanjutkan jadwal latihannya yang biasa, menunggu dalam kegelapan lubang untuk kelelawar lewat. Ketika malam tiba dan pemimpin mengirim perintah, ratusan binatang peringkat 1 dan peringkat 2 dari kelompoknya meninggalkan area tengah dan pindah ke permukaan. Salah satu spesimen peringkat 2 merasakan tubuhnya diremas dan diseret ke salah satu rongga koridor. Nuh langsung menikam binatang itu di dadanya, membunuhnya di tempat. Tidak ada seorang pun dari kawanannya yang menyadari hilangnya dia. Nuh dengan hati-hati melihat kelelawar itu, memberi arti penting pada detail tubuhnya. Dia mengeluarkan buku harian Uria dan membukanya di tempat sketsa itu. Setelah mengevaluasi sedikit dalam pikirannya, dia mulai menggambar di tanah gambar kelelawar mati di depannya. Dia terus menggambar sepanjang malam dan ketika kelompok itu kembali dan pergi tidur, dia keluar dari rongganya untuk mendapatkan penglihatan yang lebih baik tentang kelelawar terbesar di tengah kelompok. Dia menggambar bentuknya di tanah dan mengulangi prosesnya sampai malam datang lagi. Dia menghabiskan 1 minggu berlatih pada sosok kelelawar agar siap untuk memulai prosedur segera setelah dia mengumpulkan materi dari tubuhnya. Pada hari ke-8, dia sudah siap. Dia menunggu kawanan itu pergi berburu dan keluar dari lubang yang dia buat. Kedua pedang perak itu dipegang erat-erat di tangannya. Tubuhnya sudah terbuka dan gambar ular bergerak bebas di dadanya. Di langit-langit ruang bawah tanah yang besar, puluhan kelelawar peringkat 2 masih berjaga di sekitar 3 spesimen besar dari kelompok mereka. Masuknya Nuh di area tersebut memperingatkan kelompok yang mulai melancarkan serangan suara kepadanya. Dia segera mengerahkan ASEA di sekelilingnya untuk melemahkan getaran serangan. Gelombang kejut mereka tidak dapat melewati tubuh ular yang halus dan terhalang. Kelelawar memekik melihat serangan mereka tidak berpengaruh, tetapi mereka dihentikan oleh puluhan tebasan angin hitam yang datang ke arah mereka. Mayat dan tubuh yang terluka jatuh dari langit-langit, menimbulkan suara yang membangunkan 3 spesimen yang lebih besar. Ketiganya memekik keras membidik ular hitam itu. Tubuh ASEA retak di banyak titik dan beberapa getaran menghantam Noah yang mulai mengeluarkan darah dari telinganya. Namun, alih-alih marah atas kerusakan yang dideritanya, ekspresinya tampak sangat bahagia. 2 peringkat 3 tingkat atas dan 1 tahap puncak. Dia telah memastikan bahwa kelelawar yang lebih besar itulah yang dia butuhkan. Bentuk setan. Tubuh ASEA kembali ke dalam tubuhnya menunjukkan sosok jahat dari mana asap hitam terus-menerus dilepaskan. Nuh menembakkan lebih banyak tebasan yang diselimuti asap. Pukulan itu mengenai lebih banyak binatang buas di langit-langit dan melepaskan asap korosif di area atas ruang bawah tanah. Kawanan itu mulai menjerit kesakitan dan anggotanya terpaksa turun ke tanah untuk menghindari awan beracun. Nuh tidak membuang waktu dan melompat ke 3 kelelawar peringkat 3 yang terbang ke bawah. Salah satu yang lebih kecil langsung ditusuk olehnya. Asap hitam melebar dari tempat pedang itu berada dan melahap tubuhnya dalam beberapa detik. Seekor binatang buas di tingkat atas peringkat 3 terbunuh dalam beberapa saat. Kawanan itu menjadi gila melihat salah satu dari kelompok mereka mati dengan begitu mudah dan mulai bubar. Namun kecepatan mereka lebih rendah dari Nuh dalam bentuk iblis. Dia sudah melewati kelelawar peringkat 3 lainnya saat dia menebasnya. Kepala kelelawar terbelah 2 dan tubuh bagian atasnya dilahap oleh asap yang dikeluarkan pedangnya.
Pemimpin mengerti bahwa itu tidak dapat melarikan diri dan berbalik untuk mengirimkan pekikan kuat lainnya ke arahnya. Armor yang terbuat dari asap bergetar tetapi menyerap getarannya, hanya sedikit kerusakan yang terjadi pada organ dalamnya. Nuh melompat dan menempelkan tubuhnya pada kelelawar. Binatang itu menjerit kesakitan saat asap yang mengelilinginya menghabiskan tubuhnya. Namun, asapnya langsung menyusut dan sosok manusia muda terlihat tergantung erat di tubuhnya. Kelelawar itu hendak menyerang, tetapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan suara. Sebilah pisau tertusuk dalam-dalam di tenggorokannya. Binatang itu melayang di udara dan jatuh ke tanah setelah beberapa perjuangan keras. Saat kehidupan meninggalkan tubuhnya, Nuh memasukkannya ke dalam space ring yang kosong dan lari dari gua bawah tanah. Begitu sampai di permukaan, ia terus berlari hingga menemukan sebuah pohon besar dengan lubang besar di batangnya. Bagian dalamnya berukuran 6 meter dan tinggi 3. Nuh mengangguk melihat tempat itu dan mengeluarkan mayat kelelawar. Dia meletakkan mangkuk besar di bawah tenggorokannya dan mengeluarkan bilahnya. Darah mulai mengalir, memenuhi mangkuk. Sebuah botol kemudian muncul di hadapannya dan Noah langsung meminumnya. Energi mental yang dia habiskan dalam pertempuran sedang diisi ulang dengan kecepatan tinggi. Seperti yang diharapkan. Ramuan Lena berkualitas tinggi. Ketika mangkuk melebihi jumlah darah yang dibutuhkan untuk prosedur sebanyak 1 kali lipat, Nuh membuka dada kelelawar. Dia mengeluarkan jantung binatang itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa bersama dengan tubuhnya. Dia kemudian duduk di tanah untuk berkonsentrasi mengisi darah di mangkuk dengan nafasnya. Karena dia dalam tahap cair, prosesnya memakan waktu kurang dari yang terakhir dan hanya dalam setengah hari darah telah mencapai standar yang dipersyaratkan. Dia tersenyum melihat cairan gelap yang pekat dan memasukkannya ke dalam space ring juga. Dia sangat ingin membuat pendamping darah baru, tetapi dia harus memberi ruang untuk yang pertama. Kelahiran Pedang Iblis Bab 92 Gema. Di dalam lautan kesadaran Nuh. Sosok setengah transparan Nuh memiliki satu tangan di atas gambar retak Asea. Matanya terpejam dan alisnya berkerut, dia tampak tenggelam dalam proses yang rumit. Pecahan citra Asea mulai terlepas dari sosok dan nuansanya di laut. Sedikit demi sedikit, bentuk ular dalam lingkup mental Nuh hancur hingga tidak ada lagi yang tersisa di tempatnya. Nuh membuka matanya dan tato ular di dadanya menolak darah ular bertanduk, mengeluarkannya dari tubuh. Dari teman sedarahnya, hanya luka yang tersisa. Nuh mengeluarkan botol dan pil dari cincin luar angkasanya, yang satu membantu memulihkan energi mentalnya sementara yang lain meningkatkan kecepatan penyembuhan luka-lukanya. Dia telah menderita beberapa kerusakan dari paket kelelawar dan proses membunuh pendamping darah membuatnya dalam keadaan lelah. Dia bermeditasi untuk membantu obat bekerja dan menyadari bahwa pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Tanpa kekurangan mantra dari keluarga Asea, lautan kesadarannya terasa sangat ringan. Itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Nuh berpikir dan mengambil tong berisi air dari cincin luar angkasanya. Dia mencuci dengan rapi untuk mencegah kontaminasi dan kemudian menyimpan semuanya, mengeluarkan mangkuk yang penuh dengan darah kental. Sudah waktunya untuk memulai. Dia memusatkan perhatian dan membenamkan pedangnya ke dalam mangkuk dan mulai menggambar di dadanya garis besar kelelawar peringkat 3. Kemudian tiba waktunya untuk rinciannya, 4 taring, telinga runcing, 4 cakar, 2 mata di sisi kepala dengan 1 di tengah, dan 2 pasang sayap. Semacam tekanan keluar dari gambar itu sementara Nuh mengangguk puas.
Sebuah hati kecil muncul di tangannya, ukurannya sebesar 1,5 kepalan tangan. Kelelawar peringkat 3 lebih kecil dari ular bertanduk, tingginya hanya 3 meter, jadi wajar jika organnya lebih kecil. Noah mengambil 2 gigitan cepat dan menelan jantungnya. Suhu gambar itu mulai naik hingga Noah merasa dadanya terasa panas. Namun kali ini dia sudah siap. Matanya sudah tertutup dan fokus pada lautan kesadarannya. Sosok halusnya membuka matanya menunggu gambar kelelawar muncul. Ketika terwujud, ia bertindak dengan cara yang sama seperti ular bertanduk sebelumnya. Ia mengamuk dan bergerak dengan kecepatan tinggi menuju bola dengan maksud untuk menghancurkannya. Namun, rune Kesir pertama berdengung, diikuti oleh bentuk samar dari rune kedua. Binatang itu jatuh ke laut sambil menjerit kesakitan dan Nuh mengikutinya. Dalam beberapa menit, sosok kelelawar terbentuk di atas laut di tengah bola. Tekanan yang dihasilkan oleh berbagi indera mereka kembali dan menekan dinding lautan kesadaran. Nuh hendak keluar dari lingkungan mentalnya ketika akar yang melilit rune Kesir pertama ditembakkan dan terjerat di sekitar kelelawar. Aku tahu itu. Dia bisa merasakan dari hubungannya dengan pendamping darah baru yang bisa memasuki bentuk iblis tanpa penolakan. Dia membuka mata materialnya dan berdiri. Tato kelelawar bergerak sedikit di atas tubuhnya untuk kemudian berhenti di punggungnya. Tampaknya lebih hidup daripada Asea. Apakah itu bergantung pada fakta bahwa kita berasal dari elemen yang sama? Dia memanggilnya di depannya. Kelelawar itu cukup hidup, ukurannya sama dengan binatang aslinya yang meyakinkan Nuh atas keberhasilan prosesnya. Serang aku. Seperti biasa, Nuh ingin menguji kemampuannya. Kelelawar itu tidak ragu-ragu dan memekik ke arahnya. Nuh memuntahkan seteguk darah sementara nafas cairnya dikonsumsi untuk memicu kemampuannya. Dia buru-buru membuatnya berhenti dan menatap dengan mata lebar pada teman barunya. Itu bisa menggunakan kemampuan bawaannya, tapi itu tidak ditentukan dalam buku harian Uria. Dia duduk di lantai dan fokus untuk menyembuhkan luka-lukanya. Serangan suara telah menyakitinya secara internal. Dia tidak menggunakan ramuan kali ini karena dia tidak terburu-buru. Sebelumnya dia telah menggunakannya karena takut bahan untuk mantra bisa terbuang sia-sia. Dia menguji beberapa kali lagi dan memastikan bahwa kelelawar dapat menggunakan semua kemampuan yang dia miliki saat masih hidup. Apakah karena elemen saya sama? Lagi pula itu masuk akal, hanya tubuhnya yang berubah sementara instingnya dan nafasnya tetap sama. Bagaimanapun, itu pasti mempertahankan kekuatan monster peringkat 3 puncak. Dia menguji lagi dan mengaktifkan bentuk iblis di atasnya. Asap hitam dilepaskan dari tubuhnya dan kekuatannya meningkat secara nyata, tetapi energi mental Nuh terkuras dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi daripada saat dia menggunakan mantra itu untuk dirinya sendiri. Namun, kelemahannya dihilangkan ketika memasuki bentuk itu. Karena kelelawar itu lebih kecil dari Asea, ia hanya bisa menutupi area seluas beberapa meter di sekitar Nuh. Namun, ketika mengaktifkan bentuk iblis, asap hitam akan berfungsi sebagai penghubung antara tubuh Nuh dan rekan sedarah, meningkatkan area aksinya secara drastis. Jadi ini adalah kekuatan sebenarnya dari mantra prasasti tubuh, luar biasa, kecakapan bertarungku meningkat lagi. Dia melihat kelelawar untuk sementara dan kemudian mengangguk. Aku akan memanggilmu Eko. Sekarang mari kita lihat apakah kamu bisa membuatku terbang. Terbang tidak hanya sangat berguna untuk bepergian, tetapi juga dapat digunakan sebagai cara untuk melarikan diri dari situasi berbahaya.
Jika dia memiliki kemampuan itu di tebing Tuil Boya, dia tidak akan pernah menghadapi ular peringkat 5. Harapannya tidak terpenuhi karena dia menemukan bahwa dia paling baik menggunakan tubuh Eko untuk mengapung dan tidak terbang dengan benar. Asap hitam menutupi lagi tubuh pendamping dan Nuh memasukinya. Kali ini ia bisa terbang selama beberapa waktu, tetapi kecepatannya tidak istimewa dan pengeluaran energi mentalnya sangat besar. Tampaknya tubuh yang diciptakan melalui mantra itu cacat dalam aspek ini, atau mungkin karena nafasku hanya dalam tahap cair. Atau mungkin karena binatang magis tipe kelelawar tidak begitu ahli dalam terbang pada umumnya. Saya akan melakukan lebih banyak tes nanti, sekarang saya harus istirahat. Dia memutuskan untuk kembali ke bagasi kosong dan tidur. Kelahiran Pedang Iblis bab 93 sayap. Nuh berdiri di tanah dengan mata tertutup. Tubuhnya telanjang dan, di punggungnya, 2 pasang sayap hitam terbuka lebar. Kemudian, asap hitam menyelimuti sayap-sayap itu dan mereka mulai mengepak dengan irama yang teratur. Tubuh Nuh perlahan terangkat ke udara hingga mencapai ketinggian 5 meter. Nuh tinggal di udara untuk beberapa saat sebelum dengan hati-hati turun kembali ke tanah. Dia menghela nafas panjang sambil mencabut sayapnya. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk saat ini, manusia sepertinya tidak terlalu cocok untuk terbang. Dalam kurun waktu tersebut, ia menghentikan perjalanannya untuk terus menguji kemampuannya terbang. Namun, bahkan jika dia berhasil naik ke udara, kendali udaranya masih kurang. Manusia adalah makhluk yang berjalan di tanah, langit bukanlah wilayah mereka. Mereka tidak memiliki naluri bawaan dari binatang terbang sehingga Nuh hanya bisa memberikan lebih banyak pelatihan di bidang itu untuk menyelesaikan masalah. Ada juga masalah konsumsi energi mental. Sial. Jika saya tidak kehilangan lebih dari 1 tahun pelatihan terjebak dalam lingkaran dalam sekarang hal-hal akan lebih lancar. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke posisinya di dahan pohon. Karena dia tidak dapat memperoleh kembali waktunya yang terbuang. Dia hanya akan berlatih lebih banyak. Energi mentalnya telah menjadi fokus utamanya karena mantra terkuatnya sangat bergantung padanya. Nuh memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan jadwal latihan yang lebih berat. Malam-malamnya sepenuhnya dikhususkan untuk teknik kultivasi, sementara pada pagi hari dia mendorong batas kemampuannya pada rune kesiar kedua. Dia kemudian akan tidur selama beberapa jam dan melatih penerbangannya saat dia bangun. Dia menghabiskan sisa waktunya berbaris menuju Gunung Selvan. Lebih banyak minggu berlalu. Pelarian Nuh telah terjadi hampir 2 bulan yang lalu saat dia tiba di kaki gunung. Dalam 1,5 bulan latihan berat ini, semua pusat kekuatannya kecuali tubuh menjadi lebih kuat. Dia memancarkan aura dingin dan tajam yang tampak lebih padat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Dia memilih untuk meletakkan senjatanya di dalam space ring untuk mencegah kemiripan dengan sosok sebelumnya ditampilkan. Kepalanya ditutupi dengan tudung hitam saat dia menatap lereng gunung yang berbatu. Di sisi lain, ada kota Ebon Res. Puncak gunung diklasifikasikan sebagai zona bahaya, tetapi jalurnya dihuni oleh desa-desa kecil yang hidup dari menambang mineral berharga. Bahkan harus ada pasar umum di sepanjang jalan, mungkin saya harus mengumpulkan uang sebelum tiba di kota. Dia berdiri diam, meninjau kembali pengetahuan yang dia kumpulkan ketika dia mengatur rute pelariannya. Dia memiliki banyak senjata yang tidak dia gunakan dan karena dia tidak pernah khawatir untuk membeli apapun, dia tidak tahu tentang harga dunia ini. Dia mulai mendaki gunung. Saat Nuh bergerak di sepanjang jalannya, banyak rumah sederhana mulai bermunculan di sekitarnya.
Penduduk kebanyakan laki-laki dengan kulit kurus, mereka tampaknya hampir mati kelaparan saat mereka membawa beliung berat di pundak mereka. Nuh mengabaikan mereka dan mereka melakukan hal yang sama padanya, tidak banyak keramahan di sekitar tempat itu. Dia menemui banyak pemukiman ini saat dia terus bergerak maju dan situasi penghuninya selalu sama setiap saat. Saya kira mereka dieksploitasi oleh keluarga yang mengelola pasar. Saya tidak merasakan ada pembudidaya di antara mereka sehingga hanya dapat digunakan untuk pekerjaan kasar. Saya percaya bahwa banyak dari mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Masyarakat bekerja dengan cara yang sama seperti keluarga bangsawan, orang lemah dieksploitasi untuk memperkaya yang sudah berkuasa. Ketika dia mendekati pasar, dia melihat dengan energi mentalnya bahwa beberapa pria yang lebih sehat menatapnya sambil berbisik-bisik di antara mereka. Mengingat keberuntunganku, ini akan menimbulkan masalah. Tentu saja, dia benar. Begitu dia bergerak beberapa kilometer dari desa terakhir yang dia lewati, sekelompok pria dengan beberapa senjata berkarat menghalangi jalannya. Nuh mengenali salah satu penduduk desa di antara kelompok itu dan memperhatikan beberapa pembudidaya di antara mereka. Namun, dia sama sekali tidak merasakan bahaya saat melihat mereka. Pria di tengah kelompok itu tinggi dan memegang palu besar dengan kedua tangannya. Dia melangkah maju ke arah Nuh dan berbicara dengan suara yang mengintimidasi. "Kamu, tinggalkan semua barang berharga milikmu dan kami akan membiarkanmu hidup." Nuh menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan mewujudkan salah satu senjata keluarga Lansai. Setelah mengeluarkannya, dia mengangkatnya ke udara di depannya untuk menunjukkannya kepada pencuri. "Hei, aku ingin bertanya, berapa harganya?" Orang-orang itu sedikit terkejut dengan suaranya yang muda, tetapi kemudian mata mereka berbinar melihat pembuatan senjata yang bagus. "Haha, itu pedang yang bagus. Apalagi yang kamu punya? Apakah mereka bodoh atau hanya dibutakan oleh rasa lapar mereka? Bagaimana mungkin seorang pemuda bepergian sendirian di bagian gunung ini selama periode waktu ini? Kupikir setidaknya mereka akan mengerti sesuatu dari suaraku." Dia menggelengkan kepalanya lagi. "Dengar, aku butuh panduan untuk pasar. Aku bisa menjanjikan beberapa hadiah jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik, jadi mengapa kamu tidak membatalkan tindakan ini? Dengan kekuatanmu yang sedikit, kamu bisa mengalahkan binatang ajaib peringkat 2. Mata pria itu melebar lagi mendengar kata-katanya. Tawa mulai menyebar di dalam kelompok, tetapi para pembudidaya saling bertukar tatapan prihatin satu sama lain. Nuh telah mengevaluasi kecakapan pertempuran mereka dengan cukup akurat dan itu membuat para pembudidaya waspada terhadap pemuda itu. Mereka menatap Nuh dalam diam mencoba memutuskan tindakan mereka. Nuh, bagaimanapun, sudah berada di batas kesabarannya. Jika itu adalah situasi normal, dia tidak akan ragu untuk mengajarkan pelajaran yang tak terlupakan kepada orang-orang lemah ini. Tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menghindari membuat jejak dari perjalanannya. Dia fokus dan tekanan mulai terpancar dari sosoknya yang membungkam para pencuri yang mengangkat senjata karena ketakutan. Kelahiran Pedang Iblis Bab 94 Kota Tutak. Sekelompok pencuri ragu-ragu dan baru kemudian mereka menghubungkan kehadiran Nuh yang tidak biasa dengan tes masuk akademi. Mereka tidak yakin bisa mendapatkan apapun dengan menggunakan metode yang kuat. Kultivator yang tampak memimpin melangkah lebih jauh dan sedikit membungkuk. "Jika kamu bisa memberi saudara laki-lakiku 15 keping emas, aku dengan senang hati akan menjadi pemandumu." Jadi, mereka akhirnya mengerti sesuatu.
Nuh mengayunkan senjatanya di udara dan mengarahkannya dengan tangannya yang bebas. Kamu masih harus memberitahuku berapa nilainya. Pemimpin melihatnya dari kejauhan sebentar dan kemudian menjawab. Aku bukan ahlinya, tapi nilainya sekitar 5 keping emas. Saya memiliki lebih dari 30 ini yang membuat 150 emas. Dia berpikir selama beberapa detik dan kemudian mengangguk. Pemimpin itu akan bersorak ketika Nuh melanjutkan. Namun, Anda akan menerima pembayaran setelah Anda membantu saya menjual barang-barang saya. Pemimpin itu mengeluh tetapi Nuh melompat dengan kecepatan tinggi dan muncul di depannya. Tidak ada seorang pun yang melihatnya bergerak, kecepatannya terlalu cepat untuk orang biasa ini. Dia melemparkan senjatanya ke salah satu pria di dekatnya. Ambil ini sebagai jaminan. Kamu, ayo bergerak. Nuh menunjuk ke arah pemimpin dan bergerak melewati penyumbatan. Orang-orang itu saling memandang sejenak dan kemudian pemimpin itu mengikuti di belakang pemuda itu. Mereka berjalan selama 3 hari, istirahat hanya pada malam hari. Sore hari ketiga, mereka sampai di area pasar di atas gunung. Ini adalah kota Tutak, Tuan Muda. Pasar adalah bentuk utama dari rezeki kota dan banyak pedagang telah mendirikan stand mereka pada periode ini karena ujian akademi. Anda mungkin tidak tahu, tetapi banyak bangsawan akan melakukan perjalanan ke sini sebelumnya. Ujian dimulai. Di hari-hari sebelumnya, Nuh berbicara singkat dengan pria jangkung itu untuk mempelajari lebih banyak informasi tentang area itu dan menetapkan beberapa aturan untuk interaksi mereka. Nama pria itu adalah Grant dan Noah tidak mengungkapkan apapun tentang situasinya tetapi hanya diperintahkan untuk disebut sebagai Tuan Muda. Grant juga menjelaskan situasi umum daerah tersebut, dengan fokus pada keluarga bangsawan berukuran besar yang memerintah kota Ebonres. Keluarga itu disebut Voidol dan tampaknya memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan dinasti Elbas. Itulah alasan mengapa salah satu area pengujian ada di sana. Mengapa mereka tidak langsung berdiri di kota Ebonres? Lagi pula ini hanyalah kota pinggiran. Bagaimana mereka bisa menarik keluarga bangsawan ke sini? Jawaban Grant segera. Tuan Muda, kota Ebonres akan sepenuhnya dicadangkan untuk persiapan keluarga kerajaan. Dalam periode waktu ini, semua tokoh utama di kota telah pindah ke sini. Sudah menjadi rahasia umum di antara keluarga bangsawan sekarang. Grant kemudian menyadari bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, tetapi tampaknya pemuda itu bahkan tidak mendengarkannya. Para bangsawan. Aku yakin banyak dari mereka akan menciptakan masalah bagi para kultivator kesepian sepertiku. Tes itu adalah masalah kemampuan pribadi tetapi itu tidak akan menghentikan keluarga di belakang peserta untuk membuat skema sebelum dimulai. Dia akrab dengan pola pikir para bangsawan sehingga samar-samar dia bisa membayangkan metode yang akan mereka gunakan untuk meningkatkan keuntungan keturunan mereka. Saya bertaruh bahwa mereka setidaknya akan mencoba menghilangkan variabel sebanyak mungkin. Saya tidak percaya bahwa mereka akan membiarkan seseorang tanpa status mengambil tempat pertama dalam persidangan. Mereka akan kehilangan terlalu banyak muka. Nuh berbalik ke arah Grant. Apakah saya berhak berasumsi bahwa bahkan keluarga yang akan membeli masuknya mereka akan mengirim keturunan mereka ke pengadilan? Grant mengangguk. Ya. Tidak hanya mereka akan menyisihkan sejumlah besar sumber daya jika ahli waris berhasil, tetapi mereka juga ingin menunjukkan kekuatan generasi baru mereka. Ini adalah demonstrasi kekuatan masa depan keluarga mereka. Nuh kembali untuk melihat kota. Perimeternya kosong, hanya ada beberapa penjaga yang malas minum anggur di atas meja dekat jalan setapak.
Namun, Nuh bisa merasakan keaktifan kota di dalamnya. Ayo pergi. Dia berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan dan bergerak di sepanjang jalan. Grant dengan tergesa-gesa mengikuti di belakang. Namun ketika mereka hendak memasuki batas, salah satu penjaga berteriak dari tempat duduknya. "Hei, kalian berdua, jalan masuk ke kota masing-masing adalah 1 keping emas. Jangan buat aku set." Kata-katanya diinterupsi oleh benda logam yang jatuh di atas meja dan langsung menghancurkannya berkeping-keping. Semua penjaga di sana berdiri ketakutan dan melihat senjata itu. Itu adalah kapak yang dibuat dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa nilainya melebihi 5 keping emas. Mereka menoleh untuk melihat kedua pria itu berjalan menyusuri jalan kota. Yang berkerudung sudah berjalan melewati pintu masuk sementara yang tinggi dengan canggung menggaruk kepalanya, membungkuk sebagai alasan. "Maaf tapi Tuan Muda lelah, saya berharap kapak dapat menutupi kerusakan dan masuknya kita." Salah satu penjaga perlahan mengangguk, setetes keringat dingin mengalir di dahinya. Grant membungkuk lagi dan mengikuti Noah yang sudah jauh di depan kota. Para penjaga saling memandang dan berbisik. "Kurasa kita harus mengurangi anggur pada periode ini." "Setuju, jika kita menyinggung seseorang dengan temperamen yang lebih buruk, aku yakin kita bisa benar-benar sial." Ya, kata-kata bijak. Jika kita mabuk dan seorang bangsawan diganggu oleh kita, tamatlah kita. Sejak hari itu, para penjaga kota Tutak tidak pernah ditemukan mabuk lagi. Sementara itu, Noah terus berjalan dengan cepat menuju tribun yang terlihat di kejauhan. Dia melempar senjata sebagai unjuk kekuatan. Dia tahu bahwa biasanya akan ada pemeriksaan setiap kali orang asing memasuki kota sehingga dia memutuskan untuk bertindak sebagai bangsawan yang kesal. Adapun kehilangan uang, dia benar-benar tidak peduli jika itu memberinya anonimitas. Kelahiran Pedang Iblis Bab 95 Kredit Obsidian. Setelah berjalan beberapa saat di jalan utama kota, Nuh mulai melihat berbagai stand. Ada puluhan pedagang dengan spanduk mencolok di atas kios mereka dan lebih banyak lagi orang di sekitar mereka yang melihat-lihat barang mereka. Nuh melihat sekeliling sebentar dan melihat sesuatu yang aneh. Pelanggan menggunakan 2 jenis mata uang yang berbeda. Dia berbalik menghadap Grant dan menunjuk permata yang digunakan beberapa pelanggan. "Apa itu?" Grant melihat ke arah yang dia tunjuk dan menunjukkan ekspresi bingung. "Maksudmu kredit obsidian?" Nuh mengangkat bahu dan menjawab. "Kalau itu namanya, nilai apa yang mereka miliki?" Mata Grant melebar saat dia terus menatap Noah. Apa? Butuh beberapa saat bagi Grant untuk benar-benar percaya bahwa Nuh tidak tahu apa-apa tentang itu. "Bukankah kamu seorang kultivator?" Nuh menjawab dengan sedikit kesal dalam suaranya. "Berhentilah bertanya dan jelaskan." Grant menjernihkan suaranya dan mulai berbicara. Kredit obsidian, atau biasa disebut kredit, adalah mata uang yang terutama digunakan oleh para pembudidaya. Ini adalah kristal aneh yang diisi dengan nafas sehingga memiliki nilai lebih di benak para pembudidaya. Segala sesuatu tentang budidaya hanya dapat dibeli dengan kredit, tidak seseorang akan pernah menerima emas untuk itu. Nuh fokus lagi pada permata, mereka mirip dengan yang digunakan Virginia untuk memperkuat tanah warisan, hanya kurang bersinar. Untuk berpikir bahwa aku tidak menyadari hal-hal seperti itu. Apakah mereka datang hanya dalam bentuk itu? Grant mengangguk dan menjelaskan lebih lanjut. Bentuk, ya. Nilai, tidak. Berdasarkan kecemerlangannya, yaitu jumlah nafas yang disimpan di dalamnya, mereka memiliki nilai lebih. Yang Anda lihat di sini bernilai 1 kredit tetapi ada kristal yang bernilai 10.
50, dan bahkan 100 kredit. Nuh menoleh ke Grant dan mau tidak mau bertanya, lalu mengapa kamu ingin dibayar dengan emas? Grant tersenyum canggung. Yah, aku seorang pembudidaya peringkat 1 sederhana dengan tubuh peringkat 2, aku bahkan tidak memiliki seni bela diri. Aku hanya ingin memberi makan keluargaku dan saudara-saudaraku. Jadi, menjual senjata hanya bisa memberi saya uang untuk membeli makanan dan tempat istirahat. Saya memiliki mantra sungai bergelombang yang seharusnya bernilai kredit, tetapi saya tidak tahu apakah lebih baik menjualnya sekarang atau menyimpannya untuk penggunaan yang lebih baik di akademi. Dia tidak cukup tahu untuk memutuskan tindakan terbaik sehingga dia hanya memilih untuk memeriksa pasar lebih lanjut. Bawa aku ke seseorang yang bisa membeli senjata yang kutunjukkan padamu. Grant mengambil posisi terdepan dan mereka bergerak perlahan di sekitar kota. Nuh segera mencatat bahwa menyebutnya kota agak berlebihan. Kota itu sendiri terdiri dari beberapa bangunan dengan 2 bar dan 10 hostel. Semua bangunan lainnya hanyalah toko tambahan yang dibuka sementara kota Ebonres sibuk dengan persiapan ujian. Akhirnya, mereka sampai di sebuah rumah kayu kecil dengan gambar pedang dan perisai sebagai panji. Grant masuk dan dengan lantang menyapa pria botak di belakang meja kas. Kirk, aku membawakanmu pelanggan. Kirk mendengus dan menjawab dengan suara kasar. Kamu hanya membawa mereka ketika kamu mendapatkan sesuatu darinya. Grant tertawa canggung dan menggaruk sisi kepalanya. Noah tidak mau repot melihat mereka berdebat dan melangkah ke meja sambil meletakkan pisau di atasnya. Aku di sini untuk menjual, berapa harganya? Kirk secara mengejutkan cukup profesional saat dia mengambil senjata dan memeriksanya dengan cermat. Dia bahkan menyelipkan telapak tangannya di sepanjang bilahnya 2 kali untuk memeriksa apakah ada penyok di sana. Ketika prosesnya selesai, dia mengangguk puas. Tidak buruk, tidak buruk. Aku bisa memberimu 6 keping emas untuk yang satu ini. Nuh mengangguk dan melanjutkan. Bagaimana jika saya memiliki lebih dari 30 manufaktur yang sama? Mata kedua pria itu terbelalak saat mendengar jumlah senjata yang dimilikinya. Kirk terbatuk sedikit dan kemudian menjernihkan suaranya. Aku perlu memeriksa mereka satu persatu. Nuh memberi isyarat dengan tangannya dan sekitar 30 senjata muncul di tanah. Di cincin luar angkasanya, senjata yang tersisa adalah 2 pasang pedangnya, senjata bertulis keturunan, dan tombak yang diperoleh Trevor dari tahap kedua. Kirk menatapnya beberapa saat sebelum dia mulai memeriksa barang-barang itu. Ini bukan pertama kalinya dia melihat cincin luar angkasa. Nuh berpikir dan kemudian mulai memikirkan bagaimana membuang barang-barangnya yang tersisa. Aku harus menunggu mantranya. Mungkin akademi bisa memberiku sesuatu yang lebih berharga daripada uang untuk itu. Senjata bangsawan harus tetap tersembunyi agar lebih baik di cincin luar angkasa daripada digunakan oleh seseorang. Ramuan Lena berguna jadi aku harus menyimpannya. Pil bumi dan reagen diperlukan untuk kultivasi saya sehingga tidak layak untuk disebutkan. Pedang lamaku bisa menjadi petunjuk identitasku, jadi lebih baik menyimpannya. Saya lebih suka tidak menjual teknik yang saya gunakan saat ini, jadi Dark Vortex dan Body Inscription dikecualikan. Itu membuat saya dengan tombak dan tubuh sebelumnya dari Echo. Dia menghadap Grant dan bertanya dengan suara polos. Apakah mungkin untuk menjual tubuh binatang ajaib di sini? Grant mengangguk dan tersenyum. Aku bisa membawamu ke temanku yang akan membelinya dengan harga bagus. Jika cukup utuh, dia bahkan mungkin membayarmu dengan kredit. Kalau begitu dia akan membayarku dengan emas. Nuh yakin bahwa tubuh monster peringkat 3 itu jauh dari standar teman Grant.
Kirk, saat itu, telah menyelesaikan pemeriksaannya dan telah meletakkan tangannya di bawah dagunya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Kemudian dia berbicara tanpa mengubah postur tubuhnya. 33 senjata berkualitas tinggi. Sayangnya, lebih dari 20 dari mereka telah digunakan sebelumnya sehingga harganya akan lebih rendah. Bagaimana menurutmu 160 emas untuk semua barang? Nuh tidak ragu. Kesepakatan. Kirk buru-buru membuka kompartemen rahasia dan mengeluarkan 3 tas darinya. Dia menyerahkannya kepada Nuh yang hanya memeriksanya dengan energi mentalnya sebelum menyimpannya. Kirk semua tersenyum setelah transaksi selesai dan tangannya terkatup saat dia berbicara dengan Noah. Katakan padaku jika aku bisa berguna dengan hal lain. Nuh berpikir sebentar dan kemudian menjawab. Apakah kamu tahu tempat yang mungkin membeli senjata bertulisan? Kelahiran Pedang Iblis bab 96 Sulaiman. Nuh sedang berjalan di jalanan kota Tutak bermain dengan 2 kristal yang bersinar di tangannya. Tidak kusangka dia benar-benar akan memberiku 2 kredit untuk tubuh kelelawar bermata 3. Berburu binatang ajaib peringkat 3 bisa sangat menguntungkan. Grant telah membawanya ke seseorang yang memperdagangkan bagian tubuh binatang ajaib dan Nuh tidak hanya mempelajari spesies rekan darahnya tetapi dia juga mendapatkan beberapa keuntungan. Dia memberi saya 2 kredit untuk taringnya dan mata ketiganya, ditambah 300 emas untuk sisa tubuhnya. Dia mengatakan bahwa tubuh yang benar-benar utuh dari monster peringkat 3 dapat bernilai antara 20 hingga 50 kredit tergantung pada jenisnya. Saya mungkin benar-benar berpikir untuk mendapatkan uang dengan cara itu. Nuh tidak mengalami kesulitan dalam berburu binatang buas peringkat 3, satu-satunya masalah adalah menjaga agar mayat mereka tetap utuh. Aku akan memikirkannya sekali di dalam akademi, sekarang aku harus menjual tombaknya terlebih dahulu. Dia telah mengirim Grant pergi dan memberinya gaji. Bahkan belum 1 hari pun berlalu tetapi Nuh sudah mengabaikan nilai kepingan emas itu. Sebagai seorang kultivator, mengumpulkan mata uang itu terlalu mudah. Noah pertama-tama membeli beberapa perbekalan untuk mengisi ulang yang dia gunakan selama pelariannya dan kemudian pergi ke toko yang disebutkan Kirk. Ketika sampai di area runcing, sebuah bangunan kayu berlantai 2 muncul di depan Nuh. Toko prasasti Sulaiman Salomo ini, tampaknya, adalah master prasasti dari keluarga Voidol. Dia membuka toko untuk meningkatkan status keluarga bangsawannya dan untuk mendapatkan penerimaan mereka. Dia harus menjadi orang luar dan bukan anggota keluarga. Kirk menyebutkan bahwa pria termasyhur ini telah lulus dari akademi tempat dia mempelajari seni prasasti dan kemudian bergabung dengan keluarga Voidol untuk mendapatkan pijakan yang stabil untuk Nuh bergerak menuju pintu masuk toko tetapi 2 penjaga memblokir pintu masuknya. Mereka berdua adalah pembudidaya dan Nuh merasakan bahwa mereka berada di level yang sama dengan Kevin. 5 keping emas untuk masuk. Mereka benar-benar berasal dari keluarga bangsawan berukuran besar yang memiliki penjaga semacam ini untuk berdiri di depan toko anak perusahaan. Nuh tersenyum dari balik tudungnya dan mengeluarkan uangnya. Tidak masalah sama sekali, tapi bolehkah saya tahu mengapa ada pajak masuk? Para penjaga menjadi lebih ramah begitu mereka melihat bahwa dia memiliki cincin luar angkasa dan menjelaskan secara singkat sambil membiarkan lorong terbuka. Non-penggarap tertarik pada barang-barang yang berguna bagi para pembudidaya. Jika Lord Solomon tidak memberi harga untuk pintu masuk, akan ada banyak petani yang mengagumi barang-barang itu. Noah mengangguk, dia setuju dengan penjelasan mereka, lalu masuk ke toko.
Di dalam, banyak item bertulisan yang berbeda diekspos tetapi tidak ada pelanggan lain yang hadir. Tidak hanya senjata, tetapi juga liontin, gulungan, baju besi, dan sebagainya. Nuh segera mengerti bahwa ini adalah tempat yang tepat. Namun matanya mau tidak mau melebar ketika melihat harga barang-barang itu. 300 kredit adalah harga terendah yang bisa saya lihat. Dan baju zirah itu dihargai 10.000 kredit. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Suara wanita cantik terdengar dari belakangnya. Noah menoleh dan melihat seorang wanita muda mengenakan gaun merah ketat yang sangat menonjolkan lekuk tubuhnya. Apakah mereka menempatkan kecantikan ini di sini untuk membingungkan para pelanggan? Dia menggelengkan kepalanya secara internal dan menjawab dengan singkat. Aku di sini untuk menjual senjata. Senyum petugas berkurang dalam kecemerlangan tetapi itu masih tetap ada di wajahnya. Saya harus memeriksa senjata sebelum menyarankan harga. Toko akan berusaha memberikan penawaran sebaik mungkin, tetapi kami akan mengambil 5% dari jumlah total sebagai pembayaran untuk layanan kami. Nuh hanya mengeluarkan tombak dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada wanita itu. Saat dia memeriksa senjatanya, dia memeriksanya. Apakah dia lebih kuat dariku? Saya merasa bahwa nafasnya lebih terkonsentrasi. Mungkin dia mencapai tahap yang solid. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa bertarung melawan seorang kultivator panggung yang solid dalam bentuk iblis saya. Petugas salah menilai perhatiannya dan senyumnya sedikit melebar tapi kemudian membeku saat dia terus memeriksa tombak. Dia berdiri dan membersihkan tenggorokannya. Saya perlu memanggil guru saya, kualitas prasasti ini cukup melampaui kemampuan saya. Noah mengangguk dan menunggu dengan sabar wanita itu menaiki tangga ke lantai 1. Dia kembali setelah beberapa menit ditemani oleh seorang pria paruh-baya tanpa janggut dan rambut keriting panjang. Tatapannya diturunkan dan Nuh ingat bahwa dia harus menunjukkan rasa hormat kepada kultivator. Dia dengan sopan membungkuk dan menyapanya. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu Tuan Solomon. Salomo mengangguk dan ekspresinya menjadi lebih ramah. Dia mengambil tombak yang tertinggal di atas meja dan mulai memeriksanya. Kadang-kadang dia akan bergumam sendiri sambil melihat garis-garis yang tertulis. Setelah selesai, dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda berkerudung itu. Di mana kamu mendapatkan ini? Nuh mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Di suatu tempat, aku tidak ingat secara spesifik. Solomon tidak terlalu memedulikan jawabannya dan menurunkan pandangannya lagi pada senjata itu. Apakah kamu yakin tidak ingin menukarnya? Aku punya banyak barang pelindung yang dijual, kamu mungkin membutuhkannya selama tes masuk. Oh, orang yang sangat pintar. Nuh sedikit terkejut. Suaranya masih seperti seorang pemuda jadi bukan tidak mungkin untuk menyimpulkan tujuannya di kota ini. Saya merasa dia lebih kuat dari Kevin. Apakah ada banyak orang kuat di dunia ini? Saya benar-benar harus masuk akademi. Namun, dia menggelengkan kepalanya atas tawaran Sulaiman. Maaf, tapi aku masih tidak yakin dengan apa yang aku butuhkan saat ini. Aku lebih suka mengambil kredit dan memikirkannya. Ke depan, aku pasti akan membelanjakannya di sini untuk membeli produk Master Solomon. Wanita itu terkejut melihat kesopanan seperti itu darinya. Lagi pula, Nuh terus-menerus memancarkan aura dingin karena kehadiran lingkungan mentalnya yang mengesankan. Semua penyihir memiliki aura aneh di sekitar mereka. Barang Solomon, misalnya, santai dan tidak peduli dan menjadi fokus hanya ketika dia memeriksa barang itu. Salomo mengangguk dan tersenyum. Jawaban yang bagus. Aku bisa memberimu 1000 kredit untuk senjata ini.
Kelahiran pedang iblis bab 97 pengasingan. 1000. Nuh memperhatikan bagaimana mata petugas melebar sebelum dia menundukkan kepalanya lagi. Dia mengerti bahwa itu adalah jumlah yang besar. Saya setuju. Solomon tersenyum melihat Nuh menerima tawarannya dan melambaikan tangannya. 20 kristal bersinar muncul di atas meja. Kecemerlangannya jauh melampaui Noah S. Credits. Nuh mengambil satu dan memeriksanya dengan penuh minat. Salomo memperhatikan tindakannya dan berbicara dengan santai. Mereka masing-masing bernilai 50 kredit. Hati-hati dengan tindakanmu, seseorang mungkin memanfaatkan kurangnya pengalamanmu. Dia tampak dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan tombak. Nuh meletakkan kredit di cincin antariksa dan membungkuk. Apakah Master Solomon punya saran untuk ujian akademi? Salomo tertawa. Haha, begitu kamu melihat niat baik, kamu mencoba memanfaatkannya. Kamu mengingatkanku di masa lalu. Salomo menggelengkan kepalanya sedikit sebelum berbicara lagi. Tesnya berubah setiap saat jadi semua pengetahuannya kuno. Pergi saja ke kota Ebonres dan ikuti barisan anak muda sepertimu. Mungkin kamu harus berhati-hati di jalan menuju kota. Nuh mengangguk dan membungkuk lagi sebelum keluar dari toko. Di dalamnya, wanita itu menoleh ke arah tuannya dan bertanya dengan suara bingung. Tuan, jika Anda tahu bahwa dia tidak berpengalaman, mengapa Anda tidak menurunkan harganya? Salomo menjawab, dia tidak akan lama tidak berpengalaman. Jika aku menipunya, dia tidak akan pernah kembali untuk menjual lebih banyak senjata bagus ini. Dan kamu tidak pernah tahu, dia mungkin benar-benar menjadi talenta akademi berikutnya. Petugas itu melihat ke arah kemana Nuh pergi dan berpikir, dia pasti lebih lemah dariku. Namun, mengapa saya merasa bahwa jika saya harus melawan dia, keadaan akan menjadi berbahaya? Sementara itu, Nuh pergi ke asrama yang terlihat lebih miskin yang bisa dia temukan dan masuk. Di belakang meja resepsionis, ada seorang wanita dengan hampir tidak ada gigi di mulutnya dan rambut berminyak dan kotor. Aula utama asrama hanya memiliki beberapa meja kayu retak dengan para pemabuk tidur di atasnya. Bau muntah dan kencing memenuhi ruangan. Ini sempurna. Namun, Nuh memilih tempat ini justru karena keadaan buruk yang ditanganinya. Kata-kata Sulaiman telah mengkonfirmasi kekhawatirannya tentang keluarga bangsawan sehingga dia memutuskan untuk bersikap serendah mungkin. Tinggal di tempat yang bau untuk sementara waktu bukanlah masalah jika itu membantunya tiba di kota Ebonres dengan aman. Nuh menghadap wanita tua di atas meja dan berbicara dengan tegas sebelum dia bisa mengatakan apapun. Saya membutuhkan satu kamar untuk 1,5 bulan, mungkin kamar yang sunyi. Tidak perlu membawakan saya makanan. Cukup pastikan untuk meninggalkan seember penuh air bersih 2 kali sehari di depan pintu saya. Wanita itu tersenyum menunjukkan mulutnya yang jelek dan mengucapkan satu kalimat. 30 keping emas. Nuh memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya dan ketika keluar, 30 keping emas ada di telapak tangannya. Dia meletakkan uang di atas meja dan wanita itu buru-buru mengambil kunci berkarat besar dan memberikannya kepadanya. Lantai terakhir, di ujung koridor, yang di sebelah kiri. Asrama itu adalah bangunan 3 lantai sehingga Nuh langsung pergi ke lantai terakhir. Di ujung koridor, dia membuka pintu yang ditentukan dan memasukinya. Kamarnya kecil, hanya ada tempat tidur sederhana dan tidak ada perabot lain di dalamnya. Bagi Nuh yang menghabiskan 2 bulan terakhir di hutan, itu sudah lebih dari cukup. Nuh duduk di lantai dan berpikir sebentar. 2 bulan sebelum ujian dan kota Ebonres berjarak 3 hari perjalanan dari sini.
Saya akan berlatih keras selama 1,5 bulan ini dan kemudian pindah. Saat itu larut malam ketika dia sampai di asrama sehingga dia mulai bermeditasi dalam teknik kultivasi. Kakinya disilangkan dan pusaran muncul di antara persendian tangannya. Hari-hari berlalu, dan kemudian berminggu-minggu. Lingkungan kota Tutak menjadi lebih hidup saat gerbong mewah memasuki perbatasannya dan bergabung dengan area yang ditandai. Banyak keluarga bangsawan dari berbagai domain datang dan menikmati layanan yang ditawarkan kota kepada orang-orang penting. Ada keluarga berukuran besar, sedang, dan bahkan berukuran kecil, semuanya berkumpul untuk ujian akademi. Nuh tidak ikut keributan dan tetap tinggal di kamarnya untuk berkultivasi. Dia tahu bahwa keluarga dari domain Sosti tidak akan datang ke sana karena ada area ujian lain dalam 1 bulan perjalanan dari kota Moss Grove. Dia telah memilih tempat ini dengan hati-hati. Kadang-kadang dia keluar dari kamarnya untuk mengumpulkan beberapa informasi dari wanita meja tentang kejadian terkini dan untuk membeli lebih banyak perbekalan. Banyak dari cerita yang dia ceritakan hanyalah rumor, tetapi beberapa di antaranya mengingatkan Noah, meningkatkan kewaspadaannya. Sekelompok bandit muncul di hutan antara kota Tutak dan kota Ebonres. Mereka menyerang karavan bangsawan, membunuh atau melukai para anggota mereka yang lebih muda. Wajah bandit itu benar-benar tertutup sehingga tidak mungkin mengetahui asal-usulnya. Bandit begitu kuat sehingga mereka bisa menargetkan keluarga bangsawan. Tampaknya mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan tindakan mereka. Seperti yang dia duga, para bangsawan mulai membuat skema melawan peserta ujian. Saya tidak membayangkan bahwa mereka akan menargetkan keluarga bangsawan lainnya juga. Tempat di akademi benar-benar didambakan. Matanya sedikit bersinar saat dia memikirkan hal itu. Satu lagi alasan untuk memasukkannya. Gema. Tato kelelawar bermata 3 mengeluarkan suara lembut yang tidak terdengar oleh manusia. Segera, gambar area melingkar seluas 100 meter dengan Nuh sebagai pusatnya muncul di benaknya. Tidak banyak detail karena adegan itu dibuat dari getaran benda-benda yang ditemui suara itu, tetapi itu lebih dari cukup untuk mengetahui apakah ada seseorang yang memata-matai dia di dekatnya. Tidak ada yang mencurigakan hari ini juga, sepertinya tidak ada yang mengikutiku. Dia telah berhati-hati di kota, tetapi masih ada saat-saat ketika dia harus mengungkapkan sesuatu tentang dirinya. Misalnya, Sulaiman mengetahui bahwa dia memiliki 1000 kredit, namun tidak ada yang datang mencarinya selama periode ini. Itu sangat bagus. Sekarang saatnya bersiap. Dalam 1 minggu, saya akan pergi ke kota Ebonres. Titik. Kelahiran Pedang Iblis bab 98 mengejar. Akhirnya, waktu berlalu hingga hanya tersisa 2 minggu sebelum ujian masuk. Nuh dengan cepat keluar dari asrama dan pergi ke jalan yang menuju ke kota Ebonres. Kota Tutak masih ramai tetapi suasananya tegang dan banyak kelompok orang berbaju baja menatap sekeliling mereka dengan waspada. Sangat banyak. Nuh tidak pernah keluar dari asrama selama periode ini dan mau tidak mau terkejut dengan jumlah orang di dalam area pasar. Gema terus mengirimkan gelombang suara yang memberinya gambaran yang lebih jelas tentang sekelilingnya dan dia selalu memilih untuk menyeberangi jalan yang tidak terlalu ramai untuk mencapai hutan. Keluarnya dari kota itu lancar dan pemandangan hutan yang diterangi oleh siang hari menunjukkan dirinya kepada Nuh. Dia telah memutuskan untuk pindah pada pagi hari karena ada lebih sedikit kesempatan untuk bertemu bandit atau lebih banyak untuk melihat mereka dan melarikan diri. Dia mengenakan pakaian hitamnya yang biasa dan tudung menutupi wajahnya.
Di punggungnya, terdapat punuk besar, kepala Eko telah keluar dari tubuhnya agar lebih akurat dalam pemeriksaan lingkungan. Nuh memasuki hutan dan berlari dengan kecepatan penuh ke arah kota. Dia menggunakan cabang-cabang pohon sebagai pijakan seperti yang biasa dia lakukan ketika dia harus bergerak diam-diam. Kota Ebonres berada di 3 hari perjalanan. Itu berarti jika dia bepergian tanpa tidur, dia akan mencapai tujuannya dalam 1,5 hari. Itulah tepatnya yang dia rencanakan. Semakin dia tinggal di hutan, semakin banyak masalah yang muncul. Hanya setengah hari kemudian teriakan memasuki telinganya. Nuh tidak berhenti tetapi dia bisa merasakan bahwa pertempuran sedang terjadi di area beberapa ratus meter di depannya. Rasa bahaya yang samar terpancar dari tempat itu. Mata Nuh menjadi tegas saat dia mempercepat langkahnya. Ketika dia mendekati medan pertempuran, adegan kekerasan terjadi di depan matanya. Sebuah karavan yang terdiri dari 4 gerbong dikepung oleh lebih dari 30 pria berkerudung yang mengenakan pakaian hitam panjang. Para penjaga karavan dengan keras melawan serangan itu tetapi tidak berhasil karena para bandit lebih banyak dan mendapatkan tempat. Nuh merasakan bahwa level mereka jauh di atas levelnya dan memilih untuk memanfaatkan situasi untuk melewati mereka. Bahaya yang diketahui tidak seseram bahaya yang tidak diketahui. Nuh bisa saja menghindari tempat itu tetapi itu berarti menghadapi hal yang tidak diketahui. Bagaimana jika ada lebih banyak geng bandit? Bagaimana jika geng baru itu tidak sibuk berurusan dengan musuh lain? Taruhan terbaikku adalah melewati mereka. Dia bergegas melintasi pepohonan yang berlari tepat di atas medan perang. Beberapa bandit memperhatikan kehadirannya dan memutuskan untuk mengejarnya karena hasil pertempuran di karavan tampaknya sudah ditentukan. Nuh tidak menoleh ke belakang tetapi Eko terus-menerus mengirimkan gambar para pengejarnya. Mereka bertiga dan mereka semua lebih cepat dariku. Brengsek, bentuk setan. Asap menyelimuti kakinya dan kecepatannya meningkat secara drastis mengejutkan orang-orang berkerudung di belakangnya. Namun, itu hanya membuat mereka lebih bertekad untuk menangkapnya. Bagaimanapun, mereka hanya berpura-pura menjadi bandit. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk mengurangi persaingan dalam ujian yang akan datang dan peningkatan kecepatannya membuatnya menjadi penantang yang berbahaya. Nuh berlari mengeluarkan lebih banyak asap di jalan yang dia lewati. Setiap cabang yang dia lewati akan patah setelah terkorosi oleh mantranya dan asap yang tersisa tetap ada di tempatnya. Orang-orang itu dikejutkan oleh daya mati mantra itu dan diperlambat untuk melawan efeknya. Nuh tampaknya akhirnya mendapatkan beberapa alasan ketika salah satu dari ketiganya mengangguk kedua lainnya dan membuat isyarat tangan. Angin mulai bertiup yang membawa pria itu dengan kecepatan tinggi ke arah Nuh. Penyihir angin. Nuh melihat melalui gema bahwa bandit itu terbang di udara dan dia akan mencapai posisinya dalam beberapa menit. Pelariannya tampaknya tidak begitu stabil yang membuat Nuh memikirkan sebuah rencana. Indera gema meluas dan nafas cair Nuh terkuras dengan cepat saat area luas di sekitarnya tergambar dalam benaknya. Area tersebut memiliki diameter 400 meter dan merupakan batas kemampuan pemindaian Eko. Namun, itu sudah cukup bagi Nuh. Dia tiba-tiba memotong secara diagonal dan bergerak menuju wilayah tertentu di hutan. Penyihir itu mengubah arahnya juga meskipun dengan sedikit kesulitan, kehilangan pijakan. Namun kecepatannya masih lebih tinggi dari Nuh dan melanjutkan proses memperpendek jarak dengannya. Ketika dia berada kurang dari 50 meter darinya, dia mendengar suara tajam yang sedikit mengganggu keseimbangannya, memperlambatnya lagi.
Dia segera melanjutkan pengejarannya, tetapi semakin banyak serangan suara datang ke arahnya. Tidak ada efek kejutan saat itu dan, bahkan jika dia harus bertahan dari pekikan Eko, dia masih memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada Nuh. Hampir sampai. Setelah kurang dari 100 meter, pepohonan menjadi semakin langka dan area kosong yang luas terbentang di depan mereka. Ada lebih dari 100 meter dari pohon terakhir ke pohon berikutnya dan Nuh dengan paksa melompat begitu dia mencapai titik itu. Penyihir itu menyeringai secara internal, berpikir bahwa Noah telah kehilangan akal sehatnya mencoba melakukan lompatan sepanjang itu dan mengubah arahnya ke tanah. Siap untuk mencegatnya saat dia jatuh. Nuh berada di udara dengan inderanya terfokus pada pengejarnya. Belum, hanya ketika penyihir itu akan menyentuh tanah barulah Nuh bertindak. Dua pasang sayap hitam menembus pakaian di punggungnya dan mulai mengepak dengan kuat. Asap dilepaskan dari sayapnya, dipasangkan dengan kakinya yang berasap dan pakaian hitamnya, membuat Nuh tampak seperti binatang ajaib yang jahat daripada manusia. Penyihir itu tidak punya waktu untuk terkejut ketika puluhan tebasan angin yang mengamuk jatuh di posisinya. Boom! Nuh bahkan tidak melihat hasil serangannya dan menyimpan pedangnya yang baru saja dipegangnya kembali ke cincin luar angkasa. Dia terus terbang menuju pohon yang jauh sampai dia mendarat di salah satu cabangnya dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Ebonres. Tidak ada yang mengejarnya sejak saat itu dan seterusnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 99 Keluarga Mulos. Di area hutan tanpa pohon, awan besar yang terbuat dari asap hitam menciptakan zona kematian seluas 20 meter. Di beberapa titik, angin bertiup dan dengan paksa membawa awan gelap bersamanya. Di tanah, seorang pria paruh-baya yang hampir telanjang melihat ke arah kota Ebonres. Hanya ada satu luka di tubuhnya, luka kecil di bahunya, tapi sudah sembuh dengan kecepatan tinggi. Dua pria berkerudung tiba di tempat itu dan melihat pemandangan yang berantakan. Tanah diratakan dan tidak ada jejak kehidupan yang tersisa di daerah itu. Salah satu dari mereka berbicara ke arah pria telanjang itu. Tuan Abel, wah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, tebasan angin melewati tepat di sisi pipinya membuat luka kecil di atasnya. Abel berbalik dan memarahi bandit lainnya. Jangan pernah gunakan nama asli kita dalam misi ini. Aku nomor 3. Kedua bandit itu membungkuk meminta maaf sementara Abel hanya melambaikan tangannya dengan kesal. Nomor 3, apakah kamu menangkapnya? Abel memandangi pria yang masih membungkuk di bawahnya dan menggelengkan kepalanya. Para bandit itu terkejut. Tapi dia jelas hanya kultivator peringkat 1 sementara kamu memiliki dantian peringkat 2 dan tubuh peringkat 4. Abel menjadi lebih kesal dan menjawab dengan keras. Saya tahu, oke. Saya telah salah menilai kekuatannya dan membuat kesalahan. Saya pribadi akan melaporkan masalah ini kepada bos. Beritahu Tuan Muda bahwa ada individu berbahaya yang menggunakan serangan suara dan asap korosif hitam untuk bertarung. Pada saat yang sama, Nuh masih ngebut di hutan. Pengejaran berlangsung kurang dari 1 jam, tetapi dia tidak berani menurunkan kecepatannya sampai dia mencapai perbatasan hutan. Kakinya masih mengeluarkan asap yang menghancurkan semua yang disentuhnya dan energi mentalnya terkuras dengan cepat. Namun, setelah menghabiskan hampir 4 bulan sepenuhnya fokus pada pelatihan, beberapa tanda kemajuan akhirnya muncul dengan sendirinya. Karena dia selalu memiliki pendamping darah, bola mentalnya tidak pernah berhenti membesar meski hanya dalam jumlah kecil. Sekarang dia bisa memasangkannya dengan rune kesiar kedua,
kecepatan latihannya jauh melampaui kecepatan pembudidaya normal. Pikiran yang kuat, tekanan dari mantra prasasti tubuh, rune kesier. Saya mungkin menjadi penyihir peringkat 2 sebelum saya berusia 18 tahun. Jika William tahu bahwa muridnya bertujuan untuk mencapai level penyihir peringkat 2 hanya dalam 3 tahun pelatihan, dia akan batuk darah karena iritasi. Waktu yang dibutuhkan untuk menembus barisan tumbuh secara eksponensial seiring dengan meningkatnya level kultivator. Rata-rata untuk orang berbakat adalah 6 tahun untuk peringkat 1 mage dan 8 tahun untuk peringkat 2. Nuh menghabiskan 2,5 tahun untuk mencapai peringkat pertama dan telah tinggal selama hampir 2 tahun terkunci di mansion dengan teman sedarah yang memberikan tekanan pada lingkungan. Dengan akumulasi waktunya di sana, keuntungan dari kelahirannya kembali, stabilitas lingkungan mentalnya, pendamping darah barunya, dan kepribadiannya yang gila kerja. Menjadi penyihir peringkat 2 dalam waktu kurang dari 3 tahun benar-benar bisa dilakukan. Harus diingat bahwa Nuh belum genap 13 tahun ketika dia menjadi penyihir. Jika saya tidak menggunakan transformasi penuh, konsumsi energi mental dapat ditahan untuk waktu yang lebih lama. Andai saja para bangsawan sialan itu membiarkanku berlatih dengan bebas. Dia terus berlari selama beberapa jam lagi sampai akhirnya dia keluar dari hutan. Dataran hijau luas terbentang di depannya dan tembok pertahanan besar yang terbuat dari batu bata besar berada di tengahnya. Kota Ebonres. Masih ada waktu sebelum ujian dimulai. Tetapi Noah merasa lebih aman datang lebih awal. Dia mengganti pakaiannya dan mengenakan jubah ketat hitam sederhana tanpa tudung. Dia mengikat lagi rambutnya menjadi ekor kuda dan bergerak menuju tembok kota. Hanya ada satu gerbang di sepanjang tembok dan ketika Nuh mencapainya, dia bisa melihat besarnya peristiwa itu. Ada ratusan orang berbaris di depan gerbang setinggi 8 meter, dengan karavan dan penjaga yang membentuk barisan besar dan berantakan. Di dekat gerbang, puluhan tentara dengan armor hijau mengkilat sedang menyortir orang-orang yang ingin memasuki kota. Kurasa butuh beberapa saat untuk masuk. Nuh berjalan sampai ujung kerumunan dan menunggu dengan sabar. Dia memejamkan mata untuk lebih memperhatikan sekelilingnya dan bergerak setiap kali ada lebih banyak ruang di depannya. Sebagian besar orang di sana adalah bangsawan dan tidak pintar memprovokasi mereka. Namun, banyak yang memperhatikan kedatangannya dan mulai berbisik di antara mereka sendiri, terkadang mencibir, terkadang mendengus. Bocah bodoh lainnya. Apa yang mereka ajarkan pada rakyat jelata akhir-akhir ini? Mereka di sini hanya untuk mengisi tempat kosong, sepertinya mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka hanya berharap seseorang mungkin memiliki kesan yang baik tentang mereka dan kemudian direkrut dalam keluarga mereka. Jika mereka selamat dari ujian, haha. Banyak dari suara-suara ini masuk ke telinga Nuh tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia secara khusus mencari sesuatu. Kemudian, Eko mengirim gambar ke pikirannya. Seorang penjaga di salah satu gerbong paling mewah mendekati seorang pemuda berambut panjang dan membisikkan sesuatu di telinganya. Penjaga itu menunjuk ke hutan dan kemudian ke Nuh di mana bangsawan itu mengangguk. Penjaga itu membungkuk dan pergi dari kelompok mereka, tetapi bangsawan itu menatap ke ujung barisan lebih lama. Itu keluarganya kalau begitu. Nuh adalah satu-satunya di bagian terakhir barisan yang bergerak sendirian. Dia menduga bahwa para bandit akan melaporkan kecelakaan di hutan kepada pemimpin mereka dan dialah yang paling cocok dengan deskripsi pria yang lolos dari penyihir angin.
Jika tidak ada orang lain yang datang sendirian setelah saya, mereka akan cukup yakin dengan beberapa kemampuan saya. Ada pedagang di sepanjang barisan orang yang menunggu, mencoba berbisnis sebelum tes masuk. Nuh membuka matanya dan memberi isyarat kepada salah satu dari mereka untuk mendekat. Saat pedagang itu tiba, Nuh menunjukkan kepadanya 10 keping emas dan berbicara. Jika Anda memberitahu saya dari keluarga mana pemuda dengan rambut pirang panjang itu berasal, ini adalah milik Anda. Pedagang itu melihat sekilas ke kereta di kejauhan dan menjawab tanpa ragu. Keluarga bangsawan berukuran besar, keluarga Mulos. Kelahiran pedang iblis bab 100 di dalam kota. Tesnya bahkan belum dimulai dan aku sudah membuat beberapa musuh. Keberuntunganku selalu luar biasa. Nuh berbalik ke arah pedagang. Apalagi yang kamu jual? Pria itu tersenyum dan mengeluarkan tas dari punggungnya, membukanya di depan Noah. Oh, saya menjual banyak barang, Tuan Muda. Dari senjata khusus hingga jimat yang luar biasa. Juga, saya punya banyak obat yang akan sangat membantu Anda selama ujian. Nuh melihat barang-barang itu tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang berharga. Dia menggelengkan kepalanya dan mengusir pedagang itu, lalu dia melanjutkan pemeriksaannya ke sekeliling dengan mata tertutup. Seiring waktu berlalu, lebih banyak orang tiba di belakangnya dan diam-diam mengantre. Bangsawan muda dari keluarga Mulos terus melihat ke arahnya dan Noah merasakan tatapannya padanya. Namun, dia mengabaikannya dan bergerak mengikuti garis. Karavan berdatangan tanpa henti, menambah jumlah kerumunan di depan gerbang kota. Setelah lebih dari setengah hari menunggu, Noah akhirnya berhasil tiba di pintu masuk kota. Nama dan tujuan kunjungan. Seorang penjaga berbaju zirah hijau berbicara kepadanya saat dia tiba di ujung barisan. Fans, aku ingin mengikuti tes masuk akademi. Penjaga itu mengambil sebuah tablet marmer bertulisan dan menunjukkannya kepada Nuh. Letakkan tanganmu di sini, kami perlu memastikan usiamu. Nuh mengikuti perintahnya tetapi tablet itu tetap tidak responsif setelah dia menyentuhnya. Penjaga itu mengangguk dan memberinya medali dengan namanya tertulis di atasnya. Ikuti rambu-rambu tempat tinggalmu dan jangan kehilangan liontinnya atau kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian. Kemudian, prajurit itu membiarkannya lewat. Nuh meletakkan medali itu di cincin luar angkasanya dan memasuki kota. Dia cukup terkejut dengan besarnya bangunan, ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam kota besar di dunia itu. Ada banyak rumah berlantai 3 dan, di kejauhan menuju pusat kota, terlihat beberapa bangunan berlantai 6. Sepertinya aku kembali ke duniaku sebelumnya. Lambang besar berdiri di tengah jalan utama beraspal, menunjukkan lokasi dan arah yang berbeda. Area peserta tes Nuh mengikuti arah tanda itu dan tiba dalam 20 menit di sebuah distrik besar yang penuh dengan rumah mewah berlantai 3. Penjaga lain menghalangi jalannya. Tunjukkan padaku medalinya dan sebuah ruangan akan diberikan padamu. Nuh mengeluarkan liontin itu dan penjaga memberinya sebuah kartu kayu kecil dengan tulisan rune di atasnya. Mansion E, kamar 14. Ujian akan berlangsung dalam 15 hari. Seseorang dari pasukan kota akan memimpin semua pelamar ke area ujian pada hari itu. Semoga berhasil. Nuh mengangguk dan memasuki distrik. Banyak pemuda berkumpul dan mengobrol di pekarangan villa mereka, tetapi mereka semua menoleh untuk melihat Nuh berjalan di sepanjang jalan utama. Jelas bahwa dia bukan anggota keluarga bangsawan manapun karena pakaiannya lusuh dan tidak rapi.
Sebagian besar dari mereka merasa lebih unggul darinya dan mulai membuat lelucon tentang penampilannya, tetapi yang terkuat di antara mereka hanya merasakan bahaya dari sosoknya. Ada seseorang yang layak mendapat perhatianku. Ketika dia tiba di mansion dengan lukisan E besar di atasnya, seorang pemuda jangkung seusia dengan Noah berdiri di depan pintu masuk dengan seringai di wajahnya. Mansion ini disediakan untuk bangsawan. Orang biasa sepertimu bisa tidur di halaman. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Saya sangat berharap pembunuhan diperbolehkan dalam ujian. Itulah pemikiran Nuh saat dia menatap tajam ke arah pemuda di matanya. Dia memfokuskan semua tekanan mentalnya padanya dan pemuda itu langsung memucat menghadapi kekuatan lautan kesadaran Nuh. Dia mulai berkeringat deras dan kemudian pingsan di tempat. Nuh hanya melangkahi dia dan membuka pintu di bawah tatapan semua orang. Bagian dalam mansion itu bersih dan rapi, dengan ruang tamu yang besar dan banyak pintu dengan nomor yang tergambar di atasnya. Dia menaiki tangga ke lantai pertama dan berjalan di koridor sampai dia menemukan pintu dengan tulisan 14. Kartu kayu itu muncul di tangannya dan dia mendekatkannya ke pegangan pintu. Namun, tidak terjadi apa-apa dan pintu tetap terkunci. Anda perlu memasukkan Brad ke dalam tablet untuk membuatnya berfungsi. Nuh berbalik dan melihat seorang gadis berusia sekitar 16 tahun di ujung koridor. Dia memiliki rambut merah panjang dan wajah imut, matanya bersinar dengan warna hijau. Noah mengikuti instruksinya dan memindahkan sedikit nafas dari tubuhnya ke dalam tablet. Retak! Suara logam terdengar dari ruangan dan ketika Noah memegang pegangannya, pintu terbuka dengan mulus. Dia sedikit mengangguk ke arahnya dan langsung memasuki ruangan, menutup pintu di belakangnya. Kenapa kamu membantunya, Kak? Lagi pula dia pasti sudah memikirkannya sendiri. Seorang pria jangkung dengan rambut merah pendek muncul dari belakang gadis yang masih berdiri di koridor. Aku punya sensasi samar bahwa kita harus bersahabat dengannya. Dia memasang ekspresi termenung saat dia menatap kamar 14. Biasanya instingmu benar, Patriark mengatakan bahwa kamu adalah bakat alami dalam memahami aliran nafas. Gadis itu mengangguk dan menjawab dengan sedikit sarkasme. Ya, saya akan menjadi master prasasti dari keluarga yang mengangkat status kami menjadi keluarga bangsawan menengah. Pria di belakangnya hanya menepuk kepalanya dan kembali ke kamar. Di dalam kamar Nuh sudah duduk bersila melihat rune kesiar kedua. Saat itu siang hari dan karena masih ada 2 minggu sebelum ujian, dia akan menggunakan waktu itu untuk berlatih lebih banyak. Ruangan itu cukup mewah tetapi dia terlalu fokus untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa untuk menyadarinya. Minggu-minggu berlalu dengan dia tidak pernah keluar ruangan dan, pada akhirnya, hari ujian pun tiba.